Halo, selamat datang di channel Belajar Arsitektur. Ada satu kegelisahan besar di dunia arsitektur yang jarang sekali dibicarakan secara jujur. Karena topik ini tidak nyaman, sensitif, dan sering dianggap berbahaya untuk diungkapkan. Padahal, kegelisahan ini dirasakan hampir semua arsitek yang memilih menempuh jalur pendidikan formal maupun profesional. Kegelisahan ini bukan soal selera desain, bukan soal gaya arsitektur, dan bukan pula soal ego profesi, melainkan soal ketimpangan sistem yang menempatkan arsitek pada posisi paling berat, paling dibebani aturan, tetapi paling minim perlindungan. Di satu sisi, arsitek yang berlatar belakang pendidikan arsitektur dituntut mengikuti berbagai regulasi, mulai dari sekolah yang mahal, proses sertifikasi berlapis, registrasi profesi, iuran asosiasi, kewajiban penataran berkala, hingga kode etik yang mengikat. Lengkap dengan risiko hukum bila bangunan yang dirancang bermasalah di kemudian hari. Namun pada saat yang sama, di luar sistem ini, siapapun bisa dengan bebas menawarkan jasa desain bangunan, tanpa latar belakang arsitektur, tanpa sertifikasi, tanpa tanggung jawab hukum yang jelas, bahkan dengan harga yang sangat murah atau kadang gratis. Dan ironisnya, hampir tidak pernah ada tindakan apapun terhadap praktik seperti ini. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat sederhana, tapi sangat mendasar. Kenapa ketimpangan ini bisa terus terjadi dan dianggap normal? Masalah utamanya sebenarnya bukan persaingan, karena arsitek tidak pernah takut bersaing secara kualitas, melainkan karena negara dan sistem hukum kita belum memposisikan arsitektur sebagai isu keselamatan publik yang mendesak, sebagaimana profesi dokter ataupun notaris. Ketika seorang dokter melakukan kesalahan, dampaknya langsung terlihat. Pasien bisa meninggal, publik bereaksi, negara turun tangan, dan hukum bekerja dengan cepat. Karena nyawa manusia dianggap sebagai urusan yang tidak bisa ditawar. Ketika seorang notaris melakukan kesalahan, akibatnya juga instan. Akta menjadi cacat hukum, transaksi gagal, bank menolak, sengketa muncul, dan negara merasa perlu melindungi sistem ini karena menyangkut stabilitas ekonomi. Tetapi ketika arsitektur melakukan kesalahan, dampaknya seringkali tidak langsung. Bangunan mungkin baru bermasalah setelah bertahun-tahun. Kerugian muncul perlahan, keselamatan terancam secara laten, dan pada akhirnya kesalahan sering dialihkan ke kontraktor, ke pemilik, atau ke keadaan, sehingga peran arsitek sebagai penanggung jawab utama menjadi kabur. Di titik inilah arsitektur gagal dipahami oleh sistem sebagai profesi berisiko tinggi. Karena selama dampaknya tidak instan dan tidak dramatis, negara cenderung menganggap arsitek bukan kebutuhan mendesak, melainkan pilihan tambahan. Masalah berikutnya muncul pada cara negara mengatur pasar. Karena alih-alih mengunci pintu praktik, sistem justru terlalu fokus mengatur internal arsitek. Sementara pasar jasa desain bangunan dibiarkan terbuka liar tanpa pengawasan yang seimbang. Akibatnya, arsitek formal disaring dengan sangat ketat. Tetapi siapa saja di luar sistem bebas masuk ke pasar. Dan ini menciptakan kompetisi yang secara struktural tidak adil sejak awal. Di sisi lain, Asosiasi Profesi Arsitek termasuk Ikatan Arsitek Indonesia lebih banyak berperan sebagai pengelola anggota, administrator sertifikasi, dan penyelenggara kegiatan internal. Dibandingkan sebagai penjaga gerbang praktik yang memiliki daya tekan nyata ke negara dan ke pasar, asosiasi seringkali kuat ke dalam tetapi lemah keluar. Karena rekomendasi dan sanksi etik tidak selalu berujung pada tindakan hukum. Sementara, praktik non-arsitek yang jelas-jelas menawarkan jasa desain bangunan hampir tidak tersentuh sama sekali. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kegagalan besar dalam membangun narasi ke publik. Karena masyarakat tidak pernah benar-benar diberi pemahaman bahwa bangunan tanpa arsitek adalah risiko jangka panjang, bahwa gambar asal dapat berujung pada kerugian besar, dan bahwa arsitek bukan sekedar tukang gambar yang bisa digantikan dengan mudah. Akibat kegagalan narasi ini, publik menganggap arsitek mahal, ribet, dan opsional. Dan ketika publik tidak merasa membutuhkan arsitek, negara juga tidak merasa perlu melindungi profesinya secara serius. Sekarang kita harus jujur, masalah ini bukan semata-mata kesalahan individu arsitek, melainkan kesalahan desain sistem yang membebani arsitek dengan kewajiban moral, administratif, dan hukum, tetapi tidak memberi perlindungan struktural yang setara. Dampaknya terasa langsung di level individu. Arsitek dipaksa bertarung di pasar yang tidak adil, ditekan secara harga, diperas secara skup kerja, namun tetap memikul tanggung jawab besar atas hasil akhirnya. Dan di titik inilah satu kesadaran penting harus muncul, bahwa arsitek tidak bisa lagi hanya berpikir seperti seniman yang menjual ekspresi dan ide, melainkan harus mulai berpikir seperti pengacara yang menjual kepastian, perlindungan, dan mitigasi risiko. Pengacara dibayar bukan karena bahasanya yang indah, melainkan karena mereka mampu mencegah masalah sebelum terjadi, menutup celah sejak awal, dan memastikan klien berada di posisi aman secara hukum. Pendekatan inilah yang seharusnya mulai diadopsi oleh arsitek dalam memposisikan dirinya di hadapan klien.
Selama arsitek masih menjual estetika dan visual, arsitek akan selalu kalah murah karena estetika mudah ditiru. Tetapi tanggung jawab profesional, kepastian proses, dan perlindungan dan kesalahan tidak bisa ditiru oleh siapapun yang berada di luar sistem. Jika profesi arsitek ingin setara dengan dokter, maka negara harus mulai mengakui arsitektur sebagai isu keselamatan publik. Pintu praktik harus dikunci secara tegas, dan asosiasi harus berani bertransformasi dari sekedar komunitas menjadi regulator profesi yang memiliki keberanian mengambil resiko konflik. Tanpa perubahan ini, arsitek akan terus berada di posisi paling berat, memikul beban besar, namun dengan perlindungan yang sangat minim. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.